Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Pribadi Sagara, nomor NPM 2019 4350763. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan aplikasi saya, yaitu Sistem Informasi Administrasi pada Koseba, Koperasi Seno Bakti. Pada tampilan login, kita akan disediakan username dan password. Kita langsung saja input username dan password. Passwordnya admin, usernya admin, passwordnya juga admin. Lalu klik masuk. Nah, ini adalah tampilan menu utama pada Sistem Informasi Administrasi pada Koseba. Di atas ada 4 master menu, yaitu file, agenda surat, transaksi, dan laporan. Pada menu file kita bisa memilih untuk logout dan keluar. Pada agenda surat kita bisa memilih menu surat masuk, surat keluar, input karyawan, dan disposisi. Pada menu transaksi kita bisa memilih transaksi pinjaman koperasi dan transaksi simpanan koperasi. Dan yang terakhir, pada menu laporan kita bisa mencetak report atau laporan pada laporan surat masuk, laporan menu surat keluar, laporan daftar karyawan, laporan disposisi, laporan transaksi pinjaman, dan laporan transaksi simpanan. Yuk kita mulai satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah agenda surat masuk. Pada agenda surat masuk, kita bisa langsung memulai, yaitu nomor surat nomor 2, tanggalnya bisa kita pilih. Kita pilih hari ini, kita coba. Misalkan kita terima dari Bank Mandiri. Di sini ada 6 pilihan isi perihal, yaitu biasa, undangan, pengantar, rahasia, dan arsip. Kita pilih yang biasa. Nah, di sini adalah lampirannya. Lampirannya ada berapa lembar nih? Apakah ada 2, 3? Kita tulis saja sini, contohnya ada 3 lembar. Keterangan mutasi bank misalkan. Nah, kita simpan. Nah, kita refresh. Ini akan hilang semua kalau kita refresh. Nomor surat 03. Terima dari Bank BJB. Sifatnya rahasia. 1 lembar. Keterangan adalah misalkan mutasi bank. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini dalam fitur surat masuk ada namanya pencarian. Kita bisa mencari contoh misalkan Bank BJB. Nah, kalau kita search nomornya nomor 1, maka akan keluar. Kalau kita search misalkan nomor 2, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini kalau kita refresh, ini akan hilang semua. Kalau kita refresh, ini akan muncul semua. Oke, kita tutup. Menu berikutnya yaitu adalah menu surat keluar. Nah, ini adalah pencatatan surat yang ada di koperasi yang akan dikirimkan ke unit lain atau ke tempat lain. Kita contoh nomor suratnya 2. Kita pilih tanggalnya, misalkan tanggal hari Jumat, tanggal 11. Undangan, lampirannya 1, tujuannya ke unit mana, atau ke deputi mana, misalkan ke deputi 5 misalkan. Berikutnya undangan rapat. Kita simpan.
Data berhasil simpan, lalu akan muncul di atas. Contoh lagi, nomor 2, kita pilih hari Kamis, arsip, lampirannya 20 lembar, tujuannya ke Bank Syariah Mandiri. Oh, sudah tidak ada. Bank Syariah Indonesia karena sudah digabung. Perihalnya adalah misalkan adalah mutasi bank, misalkan. Data berhasil disimpan. Di sini juga ada kolom pencarian. Misal kita search nomor 2, maka akan muncul nomor 2. Kalau kita search nomor 1, maka akan muncul nomor 1. Baik, ini kita refresh saja. Sama seperti menu surat masuk, fungsi buttonnya kita tutup. Lalu di sini adalah menu form input data anggota koperasi. Di sini kita tulis contohnya, misalkan nama saya pribadi, Dede, agamanya Islam, NIP-nya 130, statusnya menikah, jabatannya anggota, laki-laki, jenis kelaminnya, alamatnya misalkan di Bekasi. Kita simpan. Sudah tersimpan, data berhasil tersimpan. Apabila kita ingin menghapus, kita bisa tekan button hapus. Apa yakin mau dihapus? Kita coba lagi, sekali lagi. Denny, agamanya Hindu, NIP-nya 150, alamat Jakarta, jabatan anggota, simpan. Apabila kita ingin menghapus Denny, kita pilih button hapus, maka data berhasil dihapus. Kita tutup, kita lanjut ke agenda atau agenda surat disposisi. Nah, agenda di surat disposisi ini adalah misalkan atensi pimpinannya apa, misalkan disposisi pimpinannya apa, perintah pimpinannya apa, kita catat di sini. Kenapa harus dicatat? Supaya terdata, terarsip, terdigitalisasi. Supaya nggak hilang nih, supaya kemarin perintahnya apa ya, kemarin pesannya apa ya dari Bapak Kepala Koperasi. Nah, kita input di sini. Kita contoh nomor surat 01, tanggal hari ini aja, terima dari Bank Mandiri, perihalnya misalkan undangan, lampirannya 1, keterangannya penting. Nah, ini adalah perintah atau isi disposisi kepala. Misalkan perintah dari Bapak Kepala Koperasi, misalkan hadiri, ikuti, atau sosialisasikan. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Sama seperti menu pada yang lain, kalau kita ingin menghapus, kita bisa hapus di sini. Kita tutup saja. Lalu kita masuk ke menu yang berikutnya, yaitu transaksi. Nah, di sini adalah transaksi pinjaman koperasi, di mana para anggota ingin melakukan pinjaman. Kita coba ya. Kita lihat dulu di sini nomor anggotanya 130. Nomor 130. Langsung otomatis keluar nama alamat pekerjaannya karena sudah terkoneksi ke data anggota. Keterangannya pinjaman usaha, pinjaman pokok 1 juta, angsurannya 12 bulan, bunganya kita tulis di sini 3%, biaya adminnya 1%, lalu kita enter. Lalu kita klik hitung, lalu kita simpan. Nah, lalu kita simpan saja. Data berhasil disimpan. Lalu ke transaksi simpanan, sama kita
kita ketik nomor anggota yang ada di daftar anggota, misalkan adalah 100 nomor anggotanya, langsung sudah terotomatis, atau 130. Simpanannya berapa, misalkan simpanan 100.000, jumlah penarikannya 0, saldo lamanya misalkan ada 20.000, kita klik hitung, maka secara otomatis saldonya sudah terhitung di sini, yaitu 120.000. Kita klik simpan, database berhasil disimpan. Nah, yang terakhir kita akan mencoba mencetak laporan dari semua menu. Kita pilih menu laporan, yang pertama harus surat masuk. Nah, ini adalah laporan dari beberapa surat masuk yang barusan tadi kita sudah input. Di sini ada kopnya, ada logonya, ada laporan surat masuk, ada tabelnya, dan ada tertera kolom tanda tangan. Tanda tangan dari Bapak Kepala Koperasi. Jadi kita tinggal print out aja laporan ini dan kita bisa serahkan kepada Bapak Kepala Koperasi atau kepada pimpinan selama sebulan sekali. Di sini bisa kita print out. Bisa langsung kita print. Lalu di sini ada laporan surat keluar yang baru tadi kita input. Ini laporan daftar karyawan. Daftar karyawan yang terdaftar di koperasi. Jadi kita bisa laporkan kepada pimpinan, oh ada segini yang bertambah, ada yang berkurang. Dalam sebulan anggotanya sekian, sekian, sekian. Semuanya terhimpun dan terlapor di laporan. Lalu ini disposisinya. Ada apa aja disposisi di pimpinan, semuanya terhimpun di laporan. Ini adalah transaksi pinjaman koperasi. Dan ini adalah transaksi simpanan koperasi. Ya, baik, itu saja presentasi dari sistem informasi administrasi pada Koseba atau Koperasi Senobakti. Semoga presentasinya bermanfaat, semoga aplikasinya berguna dan bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.